Hai, selamat jumpa kembali rekan-rekan seperjuangan di tambang ya, dan teman-teman seperjuangan seperantauan. Kita masuk ke episode 2 ya. Kemarin kita sudah mengundang narasumber kita dari Departemen Engineering, Pak Reja Palevi. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber yang baru ini ya. Nanti mungkin kita bisa langsung tanya-tanya saja ya. Bapak ini dari siapa namanya, terus profesinya sebagai apa, khususnya di tambang ini ya. Oke, hari ini dengan narasumber yang baru seperti biasa saya Doni Hadi dengan partner saya Pak Janjan ya. Hai, kita ketemu lagi ya di episode kedua ini dengan salah satu departemen besarnya di tambang ya. Departemen penunjang ya. Penunjang terbesarnya juga ya kan. Beliau ini ya kan, expert di bidangnya ya. Pernah bekerja di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri pastinya kan expert sekali. Expert banget pasti. Nah, dan posisinya nggak main-main. Nggak, posisinya nggak main-main, bener. Dan saat ini beliau juga dipercaya untuk memegang set kita ya. Departemen yang ada di mana Pak Doni? Di Tokakidu. Iya, salah satu tambang emas yang ada di Indonesia. Tumben kita kompak. Iya. Biasanya kayak kucing dan anjing gitu ya. Yeah. Tapi kan sebatas pekerjaan. Iya. Di luar kita happy. Nah. Oke, kita sambut Pak Doni. Oke, persilakan dengan yang sudah ada di depan kita ya, langsung aja dipersilakan Pak. Namanya siapa sih? Nama saya itu Bobby Mandey. Asalnya dari Manado. Asli Manado. Asli Manado ya. Asli. Bukan KW-KW lah ya. Bukan asli. Enggak cuma KTP doang. Iya. Terus bisa selain nama, tinggal, terus Ya pengalaman lah. Kalau tadi kita buat adik-adik itu. Kalau tempat tinggal kebetulan sekarang berdomisili di Armadidi. oh, Air Mandidi. Iya. Air Mandidi itu masih kawasan Manado ya? Minahasa Utara. Minahasa Minahasa Utara. Utara. Kabupaten Minahasa Utara. Ya di Sulawesi Utara. Cerita sedikit lah. Ngomong tentang pengalaman pekerjaan di mana aja sih Pak? Kalau sempat kerja di mungkin sekitar 16 tahun lah di Tembagapura Freeport ya. Di Papua ya? Di Papua. Jauh sekali. Gimana rasanya di sana? Dingin Pak. Dingin ya. Itu udah beristirahat apa belum itu? Belum, masih bujang. Oh, masih bujang. Masih- Masih single lah ya, masih single. Semangat lah kata baru Masih mencari jati diri. terus lulusan sekolah kan jadi Iya. semangat lah. cari duit kan, apalagi dengar di Freeport sana kan perusahaan terbesar Indonesia kan. Iya. Perusahaan tambang terbesar ketiga di dunia kalau nggak salah. Iya. Perusahaan tambang tahun 93 saya kan. Awal mula bekerja langsung di Papua tahun 93. Usia berapa itu Pak? 18 tahun. Cukup mudah sekali ini teman-teman ini ya. Masih 18 tahun. 18 tahun 18 sudah merantau. Tahun mereka Pak Bobi ini sudah merantau. Nggak sempat kuliah, cuman ambil kursus komputer, Nah, terus berangkat dipanggil ke sana. Nah, ini salah satu motivasi buat teman-teman ya yang ada di luar sana ya. Jangan sampai menyerah ya. Harus tetap memotivasi diri untuk mencapai cita-cita ya Pak Bobi ya. Oke. Tapi ini jangan diikutin, jadi bukan berarti nggak harus kuliah. Kalau bisa kuliah Iya. kan, untuk cari tambah ilmu, Tambah wawasan. Cuma kan kebetulan dulu Ada kesempatan. orang tua saya juga belum ada saudara saya yang kuliah, jadi dananya disisihkan buat mereka. Oke. Saya yang mengalah. Karena lebih tua. Karena nggak, saya anak ketiga Oh, benar. Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? dari 4. Dari 4 bersaudara. Jadi kakak saya itu ada yang kuliah, saya enggak. Lulus SMA, kursus, terus langsung berangkat ke Tembagapura. Freeport ya. Iya. Berarti pas waktu itu ada kesempatan juga ya buat ke sana ya? Kebetulan waktu itu ada paman sama oke, tante oke. saya di sana, Oke. om sama tante. Oh, yang sudah domisilinya. Iya, tinggal di sana. Jadi saya nginap di rumah mereka sekitar 3 bulan nganggur, terus udah kerja. Tapi waktu itu masih kerja di kantor sih. Tapi ini ya rasanya pegang duit pertama kali gimana?
Bangga lah. Agak lah ya. Kalau dulu kita masih bujang, mau nanya perempuan aja, cewek aja susah kalau nggak. Oh iya. Kalau sudah kerja, Iya. apalagi masih muda kan, Iya. report perusahaan besar, perempuan mana yang nggak mau? Oh yes. Pasti Pasti tertarik. sudah pokoknya ngeliatnya luar biasa. Luar biasa. Ya, Nah, kedua kita bisa bantu orang. oke. Itu konteks utamanya adalah Itu yang mau bantu membanggakan orang, ya? Membanggakan. Jadi Oke. kalau kita pulang kampung kan orang lihat, oh ini anak sudah berhasil. Habis itu, setelah dari Freeport. Ya jadi tahun 2009 saya keluar dari sana, terus melamar ke Laos. Laos itu Vietnam. Oh bukan ya? Bukan. Laos itu di bagian mana sih Pak? Dekat-dekat Thailand sana lah, antara Thailand dengan Vietnam. Oh dekat Oke. Thailand. Iya. Itu tambang juga. Tambang emas perusahaan Australia. Namanya Oke. Fobia. Fobia. Jadi di Laos itu perusahaan yang tambang bergerak di bidang tambang itu namanya Fobia ya. Fobia. Perusahaan Fobia. Perusahaan tambang ya emas dan tembaga copper. Ya di sana sekitar 2009 sampai 20 tahun lah. Cukup lama juga. Bukan cukup lagi, lama juga ini Pak. Berarti kalau di total nih sekitar Udah 20 tahunan lebih. 19 tambah 12. 28 28 tahun di tambang. Akhirnya setelah dari 2021 itu kenapa keluar dari Laos? Corona. Karena corona. Kalau nggak corona? Kalau nggak corona mungkin saya masih bisa balik ke sana. Cuman karena waktu itu kan saya sempat terlock di dalam di negara itu, jadi saya nggak bisa keluar-keluar gitu. 9 bulan saya nggak bisa keluar dari Laos karena nggak ada penerbangan. Akhirnya pada kesempatan pertama dapat penerbangan keluar kembali ke Indonesia, saya sudah membuatkan. Ya itu karena khawatir ada apa-apa kan, kena corona di tengah jalan atau ada orang terdekat kita yang kena corona, kita nggak bisa ketemu lagi. Pada saat Itu itu ya. Jadi pertimbangannya waktu itu memang Pulang. stay. keluarga nomor satu. Keluarga Ya. nomor satu. Nah, akhirnya dari sekian panjang perjalanannya Pak Bobi ketemu kita. Ketemu Nah, kita. Ketemu nih. Ketemu di sini. Iya. Di apa kita namanya? PT Persada. Gua Persada Mulia Mulia Abadi ya, Abadi. Seto Katindo. Tokat itu. Pulang kampung. Pulang kampung akhirnya. Kerja di kampung aja cukup. Cukup ya. Sekarang udah bersyukur lah ya. Anak berapa sekarang Pak? 4. Wih, anaknya 4 sekarang. Jadi 3 perempuan 1 laki. 3 perempuan 1 laki. Paling besar usianya 18 tahun. sudah kuliah nih, sudah kuliah. Sudah kuliah yang laki yang paling besar. Iya, Boleh ya. Oke. Kalau dilihat dari sosmednya ini juga Pak Bobi ini Salah satu ini juga ya, aktif juga main Aktif, TikTok iya. ya. Iseng-iseng di rumah Ini yang mungkin nanti bocil ini yang bikin itu. nanti bisa lah ditulis di sini akun TikToknya TikToknya apa ya. sama YouTube-nya juga apa ya kan? Ya, jadi bisa menginspirasi. Nah. Kerja dan jangan kerja terus Iya, gitu kan. harus santai. Kalau di rumah itu kita harus gunakan waktu untuk keluarga gitu. Quality time-nya harus. Itu harus. Karena memang waktunya yang seperti yang kemarin kita bahas, waktu Iya. oleh pekerja tambang itu terbatas untuk keluarga, Betul, ya kan? betul. Jadi kalau memang di rumah dengan keluarga Dimaksimalkan. dimaksimalkan. Benar-benar. Seperti itu. Gitu. Di sini bidangnya apa, Pak Bobi? Kalau pekerjaan saya di maintenance itu biasa di planner, Planner. sama CBM, jadi di condition monitoring. Condition Monitoring. monitoring. Jadi Pak Bobi ini planner ya, planner di departemen plan Plan. atau maintenance terkait pemeliharaan Jadi, alat ya, peralatan tambang lah ya, seperti alat berat dan alat-alat support yang lain. ya, Seperti itu. Nah, bisa dijelaskan Pak Bobi secara ini nih pekerjaan dari planner itu apa sih yang Pak Bobi selama ini dalami sampai saat ini biar teman-teman yang ada di luar sana itu bisa tahu kemudian oh ternyata seperti ini kalau nanti aku jadi planner. Kemarin mungkin dari keterangan dari Pak Reza sebelumnya dia engineering, oh engineering seperti ini. Nah dari planner nih apa sih yang dimaksud planner? Nah, itu? pertama mungkin dari departemen dulu kalau ya Pak Janjang ya. Departemen plan itu isinya apa aja? Nah, Sampai isinya ada apa aja? planner. Kan mereka taunya mekanik gitu Mekanik, ya. nah gitu.
Oke, mungkin ini saya mungkin kilas balik dulu ya. Oke, Buat flashback. teman-teman kalau yang nonton ini untuk memotivasi gitu ya. Asik. Jadi waktu masuk, jadi saya kerja dulu, saya nggak milih gaji. Oke. Apa aja berarti? Apa aja saya sikat pokoknya. Oke. Yang penting mau belajar. Oke. Karena saya kan sekolahnya kan nggak tinggi-tinggi amat. Oke. Cuma lulusan SMA. Jadi sadar diri lah waktu itu ya. sadar diri. Jangan langsung minta jadi bos besar. Belajar dulu yang kecil-kecil. Apalagi saya cuma lulusan SMA ya, beda dengan kalau sarjana gampang sekali selang. Kalau lulusan SMA ya kita belajar. Cari ilmu dulu. Belum. Apalagi saya dulu kerja di Trakido kan, lama di Trakido. Oh, salah satu ininya unit besar juga ya itu ya. Dealer terbesar. Dealer terbesar di Selain Indonesia juga kan. Termasuk kan. Saya banyak belajar situ. Sistem antena seperti apa segala macam. Dari mekanikalnya, dari sistem memperbaiki servis alat, perawatan alat itu seperti apa. Dan sampai perencanaan. Cuma karena saya nggak ada basic mekanik, akhirnya saya lebih banyak ke strategi sama perencanaan. Oke. Nah, situ. Ya itu, jadi poin saya kalau buat yang anak muda yang tertarik Di dunia di dunia tambang gitu loh. Waktu masuk pertama jangan lihat gaji, belajar gitu. Panjang kok waktunya. Ya nanti kan tergantung kita. Kalau kita punya niat memang mau belajar dengan otak mampu, ya cepat. Cat. Gitu loh. Jadi jangan langsung jadi bos, belajar gitu. Jangan berasumsi ke uang dulu lah ya. Jangan langsung Cari ilmunya dulu lah ya. orientasinya ke langsung ke uang. Cari ilmu aja dulu. Apalagi waktu itu kan saya masih muda, masih 19-18 tahun. Jadi cari ilmu dulu. Setelah kuasai nanti kan atasan kita kan melihat juga bahwa anak ini pintar nggak. Kalau nggak pintar ya mungkin dibawa terus. Gitu. Tapi kalau dia pintar terus ada usaha, dia lihat kita berusaha untuk belajar. Terus dengar-dengaran sama atasan, itu cepat. Berarti menambah relasi juga, nama kita tuh ini ya. Nah, jadi kita tunjukkan di Dilihat atas ya. bahwa kita itu punya disiplin kerja ada. Terus apa minat untuk belajar itu ada. Loyalitas gitu ya. Makanya saya kan cuma berapa? Ini perusahaan ketiga saya. Baru 3 perusahaan selama ini ya. 28 tahun. Ya, saya lama kerja, sekali. 31 tahun ya. Karena sudah hampir. Oh ya, dengan 3 yang tahun. ini ya. Jadi 30 tahun saya kerja itu cuma 3 perusahaan. Rata-rata 10 tahun 10 tahun lah ya. Jadi loyalitas sudah jangan dipertanyakan lagi. Oh iya. Kerja di dadaku jadinya ya. Ilmu itu mahal gitu. Jadi Ilmu itu ada mahal. kesempatan belajar. Sikat lah ya. Dan Gitu. ilmu itu ngambilnya pulih dari mana saja, yang pasti yang positif kan itu. Betul. Jadi dasarnya seperti itu. Terus kita kembali ke karena saya backgroundnya di sistem, ya udah saya belajar kan cara merencanakan peralatan alat seperti apa. Saya belajar dari terakhir dari buku-buku manual. Manual bu. Gini. Oh ternyata kalau setiap alat itu ada PM service ada, intervalnya berapa jam gitu. Jadi ya itu saya belajar hanya. Apa yang diganti Iya, itu lah ya. apa yang di dalam lingkup maintenance itu apa aja sih dalam itu. Nah, jadi gini, kalau dalam maintenance itu secara garis besar ya, secara besar itu ada strategi, itu section pertama, yang kedua itu planner, section kedua, yang ketiga itu eksekutor, mekanik. Iya. 3 hal ini. 3 section ini, yang paling dasar di dalam satu departemen maintenance. Strategi ini yang menentukan ya budget, pergantian apa segala macam komponen, terus ya strategi maintenance lah, PM-nya seperti apa, harus dikerjakan setiap berapa jam. Mungkin kalau saya kasih contoh tergampang ya, kalau Anda punya mobil atau motor, Ya, yang umum aja. Yang umum aja lah. gampang lah. Mobil atau motor pasti kan ada servisnya itu. Ya, oke benar. Tiap berapa Ya. Kilometer. Nah, itu jadi strategi yang tadi saya bilang itu mereka yang menentukan setiap berapa kilometer atau berapa hour ini unit berat ini alat berat ini harus di servis, harus dirawat, Harus dirawat lah, di maintenance lah di ya. maintain ya. Jadi gitu itu mereka yang buat strategi seperti apa, planner yang menjabarkan, yang merencanakan kapan itu dikerjakan. Jadi strategi ini menentukan ini unit harus di servis setiap 500 jam, contoh. Oke. Setiap 500 jam, part-part yang harus diganti ini. Oke, dalamnya lah ya, dalam Iya. servis itu apa aja lah ya. Oli yang harus diganti ini. Jadi strategi itu, departemen strategi dia yang buat paket itu. Pekerjaan ini untuk ini, ya.
ini untuk ini. Jadi pergantian komponen harus ini. Nanti planner yang ambil data itu, pakai itu, dia yang buat perencanaan. Oke, yang ini dikerjakan minggu depan, yang ini dikerjakan sekian gitu. Jadi planner itu yang untuk perencanaan. Jadi di tengahnya dia. Di tengah antara strategi dengan eksekutor. Setelah dia buat plan perencanaan, diserahkan ke eksekutor. Eksekutor ini yang mekanik. Jadi mekanik itu tahunya cuma kerja doang, gak usah mikir banyak-banyak. Oke. Barang sudah ada siap. Oke. Unit kapan jam mau dikerjakan sudah ada dari planner. Oke. Karena planner itu yang dia nyiapin barang, order barang maksudnya, order barang, terus buat perencanaan, schedule, terus dia komunikasikan juga dengan customer yang bawa alat itu. Oke. Unit kau itu hari ini mau dikirim ya, nanti tolong kirim ke workshop. Oke. Jadi dia sudah mekanik standby di workshop. Datang alat, eksekusi. Tulis, selesai. Jadi seperti itu kasarnya. Apa gambaran besar seperti itu. Cuman kalau di maintenance kan ada support yang harus membantu mekanik dengan yang tadi yang 3 section tadi. Ya kayak ada orang warehouse atau gudang Ya. yang nyiapin Logistik lah ya. Enggak, kalau di bahasa kita sih warehouse. Kalau logistik itu lebih banyak ke transportasi. Oke. Jadi warehouse, kalau di warehouse banyak sectionnya juga. Oke. Jadi ada yang bagian purchasing, ada yang bagian receiving, ada yang segala macam. Banyak lah ya. Storeman-nya ada gitu. Banyak kalau di. Nah, mereka yang support, terus yang nggak support lain juga admin. Admin itu yang kertas-kertas, yang nyiapin form, ngeprint form, apa segala macam lah. Untuk kebutuhan mekanik sama planner. Jadi gitu. Jadi dari strategi yang buat formatnya maintenance seperti apa, dia nyiapin paket-paketnya seperti apa, planner yang buat perencanaan dari paket-paket yang dibuat oleh strategi tadi. Dia buat perencanaan, setelah direncanakan masuk ke weekly, mingguan, sudah tinggal eksekutor. Daily-nya. Ya daily-nya eksekutor. Jadi mekanik sebenarnya nggak berat-berat amat. Perumpamaan paling gampang itu kayak Formula One. Ya, pernah lihat Formula One? Iya. Nonton? Jadi Formula One itu sebelum mobil datang, ya, pasti kan kita udah lihat kan, Yes. kalau mekanik udah siap, standby. ready gitu kan. Ready, Pit stop. pit stop. Stop. Nah, datang alat, mobilnya datang, truk, pasang. Jadi jadi planner itu udah nyiapin bahannya sudah siap segala macam. Eksekutornya udah, kalau idealnya eksekutor mekanik itu udah standby di pinggir bay, pinggir shop. Workshop lah ya. Unit datang, tak keluar terus. Kayak gitu. Paling gampangnya kayak Formula One Iya. lah gitu ya. Dan belum masuk pit stop itu mereka pasti sudah, oh ini sudah waktunya nih. Iya, gitu kan. kan udah di calling kan sama Udah di- apa namanya itu yang engineer-nya Formula 1 itu kan box kayak gitu kan. Nah, kalau kita kan di sini paling planner yang kasih tahu ke customer kan, ini unit kau harus datang jam sekian ya. Kayak gitu. Jadi ini saya baca sebenarnya waktu di Trakindo udah lama sekali sih. Prinsipnya ini, prinsip maintenance yang quick tapi efisien. Jadi gini, maksudnya waktunya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalau nggak ada perencanaan, nggak ada persiapan, unit datang kita masih nyari barang, Part-partnya nyari orangnya gitu iya. ya. Pas datang orangnya mungkin kerja sibuk di tempat lain, jadi nggak siap. Partnya belum datang. Iya, partnya belum Itu datang. kalau tidak tercoding sama planner. Betul, kalau tidak direncanakan secara baik akan jadi seperti itu. Berantakan. Jadwalnya bisa molor ya. Betul. Harusnya Dan hari ini bisa waktu servisnya Nah, pun jadi molor, jadi panjang karena itu kendala-kendala tadi, manpower nggak ada, nggak cukup, partnya nggak lengkap, bay-nya mungkin penuh dengan orang peralatannya juga belum ada. Nah, itu planner berperan penting di tengah-tengah situ. Dia harus mastiin orangnya ada, bay untuk pekerjaan di workshop itu ada, tersedia, partnya ada, toolnya ada, gitu. Jadi sebegitu pentingnya planner di suatu maintenance. Ya, karena memang alat berat ini harganya juga nggak murah gitu ya. Betul. Harganya juga belakangnya itu M gitu kan, miliar, bukan Betul, cuma betul. ratus atau puluh juta kan. Kalau tidak salah manage ya bisa bubar. Nah, bisa bubar, bisa juga rugi akhirnya tutup kan itu. Dan partnya juga pastinya juga nggak murah, nggak mahal juga. Kan salah satu yang dipinta oleh manajemen itu kalau dari direksi TA
Jadi ada namanya Nah, PA, ini. physical capability. Di bahasa Indonesia lah biar teman-teman PA tahu. itu artinya apa sih? Ah, Gitu kan. PA itu physical capability. Jadi sebenarnya ada dua sih, physical capability sama mechanical capability. Oke. Jadi biasa orang kalau di maintenance ada PA, ada MA. Oke. Kalau PA itu physical capability, jadi secara fisik, fisiknya tersedia atau enggak? Barangnya ada atau enggak, unitnya ada atau enggak ya? Unitnya ready atau enggak? Oke. Jadi itu memang full. Kalau dia down, ya down. Dihitungnya seperti itu. Oke. Tapi kalau mechanical capability ini semua yang berhubungan dengan mechanical aja. Maksudnya gini, kalau unit itu service itu Ya. masuk mechanical. Oke. Karena itu bagian dari mechanic job. Tapi kalau dia rusak karena celaka, accident, itu enggak terhitung karena itu bukan kesalahan mekanik. Oke. Itu yang membedakan mechanical dengan Physical. Oke. Jadi semua yang berhubungan dengan mekanik, pekerjaan mekanik, tanggung jawab mekanik itu masuk MA. Oke. Target MA. Targetnya. Targetnya MA. Ah, makanya target kalau ada targetnya berarti targetnya Tapi biasa yang berapa sih dipakai minimum? kalau dia minimum itu 85. Itu di tempat kita. Seluruh dunia itu targetnya seperti itu. Kurang lebihnya lah ya. 82% itu harus tercapai. Termasuk di Laos itu juga 85%. Di mana-mana paling rendah itu 85% available gitu. Level ya. Nggak boleh down di bawah 85%. Kalau lebih boleh. Kalau lebih tinggi boleh bagus. Boleh ya, lebih bagus. Berarti maintenance kita jalan bagus. Jalan bagus. Jadi strateginya planner itu berhasil gitu kan ya. Jadi makanya ada planner supaya downtime-nya nggak terlalu panjang gitu. Oke. Kalau nggak direncanakan kan bisa molor-molor, bisa terganggu itu pekerjaan, servis perawatan terganggu, manpower yang seperti tadi bilang manpower nggak ada, nggak cukup, partnya juga nggak cukup. Dan efeknya juga ke produksi karena Betul. ini ya. Kan kalau PA kita rendah, otomatis produksi kekurangan unit, kurang unit. kekurangan unit, tonase loading point-nya itu kurang. Jadi ibarat kata gini, yang punya unit itu adalah orang plan gitu ya. Orang plan merentalkan Enggak. kepada Kalau yang itu mungkin atau mungkin bukan? ada sih tempat lain seperti itu. Tapi kalau di tempat saya biasanya itu yang punya produksi. yang punya produksi ya. Karena Jadi mereka kan yang punya alat, ah, mereka kalau nggak terkejar produksinya nggak terkejar ya mereka yang rugi gitu. kurang rugi. Jadi di plan itu juga cuma Kita ini ada aja. penaltinya, Ada penaltinya. kalau nggak mencapai ini kita kena penalti gitu. dari produksi. Ya dari klien lah ibaratnya. Klien, ya, nah, klien. mereka itu klien kita. Klien kita. Oke, kita. Jadi kalau kita nggak memenuhi target PA-nya, itu mungkin kita kena penalti. Oke. Nah, kita dapat budget, ya, budget untuk perawatan itu dari produksi. Dari produksinya ini ya. Iya, jadi mereka yang kasih uang kita. Sekian persen kau pakai untuk maintenance kau. Jadi kita harus bagus-bagusin orang produksi lah ya. Iyalah. Kasih servis Itu yang customer bagus lah kita ya. Gitu. Harus itu customer harus banyak. Kita harus perbaiki. Jadi kami siap melayani Anda gitu ya. Ya kalau kita nggak berhasil, PA kita nggak berhasil ya udah selesai. Nah, gitu aja sih. Dampaknya kalau misalkan ini ya Pak Mut terkait keselamatan nih. Nah, Selain dari pemeliharaan unit ini kan keselamatan unitnya. ya. Terkait keseluruhan keselamatan sih dampaknya apa sih yang signifikan? Biasanya ke unit ya atau ke karyawannya. Unit dan orang mungkin. Nah, jadi biasanya kan standar lah ya kalau semua perusahaan tambang itu ada induction ya, safety induction pada awal masuk. Jadi di situ dijelaskan bahwa bahaya apa aja sih yang biasanya bukan biasanya sih, yang rata-rata ada gitu, resikonya ada di maintenance gitu, kayak loto gitu loh ya. Itu mandatori buat semua orang, buat semua mekanik. Nggak Oke. punya loto nggak boleh kerja. Apa sih loto Pak? Biar jelaskan nanti teman-teman nggak tahu. Loto itu kan lockout tag out. Ah. Jadi suatu sistem yang untuk memisahkan, memutuskan power atau Power, ya, sumber energi. ya, kan, gitu. Power lah. Itu ya. Jadi itu mandatory. Nggak boleh nggak punya itu nggak boleh. Nggak Itu boleh. untuk departemen plan lah ya. Itu maintenance ya. Jadi Maintenance. kalau dia kerja di suatu alat, Oke. mandatory harus ada. Harus ada. Itu yang harus dipenuhi oleh setiap tim plan ya. Betul. Jadi kalau di luar tim plan pasti ada. Cuma memang secara umum, secara khusus tim plan yang memang harus ada Iya. kayak senjatanya lah, Iya. ibaratnya kan gitu ya. Itu ya untuk memproteksi diri mekanik. Maksudnya dari Untuk keselamatannya lah ya. Itu yang paling utama. Ya, seperti itu. Tapi ada tambahan-tambahan juga yang belajar apa kerja di ketinggian. Hmm. Itu harus ada
tetap ada izinnya lah ya, Ada izinnya. izinnya ataupun training ya Training. tersendiri ya. Memang ini ya resiko, apalagi dengan alat kita yang besar ya. pasti menjaga. Resikonya juga tinggi juga untuk Iya. timnya Pak Bobi ya. Soalnya kalau apa sih apa namanya itu kan bisa jadi fatality kalau Oh iya, kalau bisa, sampai salah sampai pengerjaan salah. ya. Banyak yang sudah jadi korban ya, terkhususnya mekanik ya. Ya rata-rata sih ya rata-rata aturan-aturan yang keluar itu kan berdasarkan pengalaman. Kalau sepengetahuan saya. Jadi ada kejadian di tempat lain. Dulu loto belum ada dulu. Iya, iya. Seingat saya. Waktu saya kerja itu belum ada loto. Belum ada ya. Belum Pada ada. zamannya Pak Bobi memang belum ada ya. Belum. Awal-awal 90-an tuh 99 itu belum ada Belum loto. ada ya. Belum ada pengenalan loto. Belum Nanti setelah ada kejadian. kejadian-kejadian yang Hah? ya unit bergerak pada saat dia kerja terus powernya nggak dimatikan, akhirnya dia bergerak sendiri, akhirnya itu Muncul Atau itu ada- ya. muncullah itu yang loto tadi. Wajib. Pak. Nah, terus ada juga yang pembelajaran masalah material berbahaya. Biasa kalau apa jadi kan apa itu MSDS. MSDS, material safety data, material safety data sheet lah ya. Jadi penunjang untuk kimia itu apa sih, campurannya dan Dulu lain-lain saya sebagainya. satu pengalaman mungkin ya tempat saya dulu di Freeport. Jadi ada air aki itu diisi di dalam botol aqua. Oke. Nah, ada karyawan yang nggak ngerti karena nggak ada sign, nggak ada tanda, nggak ada label Ah, ah. nggak dipasang label bahwa itu air aki, diminum sama dia. Dikira air minum. Dikira air minum, karena kan sama itu air aki. Kan Sama-sama putih bening ya. Bening. Akhirnya Ya udah masuk rumah sakit. Ya Nggak jelas. tahu sih akhirnya seperti apa, tapi kan Ya tetap bahan kimia masuk dalam tubuh. terbakar kan sepanjang ini kan saya nggak tahu apakah fatal gitu. Ya. Jadi gitu. Makanya salah satu juga kalau setiap material apa cairan di workshop itu harus ada MSDS. Jadi kita Apalagi yang kimia kan? Ya, jadi kita tahu penanganannya seperti apa. Yes. Setuju. Kalau kena tuh ciprat Muka, atau kena di tangan, tangan, kena kulit, ya. apa yang harus kita lakukan? Itu mandatory itu. Kalau nggak seperti itu jangan Ya. terima. ya jadi mungkin buat teman-teman ya yang belum tahu MSDS. Jadi MSDS itu seperti prosedur atau persyaratan ya ketika kita apa? Jangan dulu ya. Oh iya, iya, Silakan, iya. Pak. Ya. Sambil minum ya santai. Kopinya panas mungkin cuaca hari ini juga. Jadi kalau misalkan seperti kayak ada cairan-cairan kimia gitu ya, Pak Jenjang ya, kayak misalkan oli ya, terus tadi kayak contohnya Air air aki. aki. Nah nanti itu dari pabrikannya biasanya memberikan apa prosedurnya ya MSD. terkait penanganannya. Betul. Gimana sih kalau misalkan cairan ini digunakan gitu, Betul. terus dampak efeknya. Iya. Betul. Kalau misalkan kena orang, Iya, gitu, terminum. terminum. Kalau kopi nggak apa-apa. Iya. Diseduh malah ya. Diseduh. Air aki jangan. Lagi jangan. Saya. Oke, oke. Jadi memang cukup mempunyai dampak bahaya atau potensi bahaya yang cukup tinggi ya di plan ini ya. Betul. Apalagi kita unitnya juga besar-besar Besar, ya. resikonya banyak. Dan tinggi besar. tim plan ini kan secara proses pekerjaan juga langsung kontak dengan apa yang harus dia kerjakan dan itu ya. Kompleks sih kalau di maintenance nya, maksudnya bahaya itu banyak, Hmm. resiko juga tinggi. Beda dengan cooperation, paling bahaya apa sih nabrak, terguling kalau itu kan. Nah kalau kita ini banyak sekali, terjepit ada, Nah, jari-jari ini kena martil atau palu atau segala macam kan bisa. Tersandung lah. Tersandung lah. Terkiris. terkiris, Terkiris, lantas gores, tergelincir gara-gara ada oli di lantai yang nggak dibersihkan, banyak sekali. banyak lah ya. Kejatuhan benda dari atas lah ya. Makanya juga kalau di workshop itu wajib APD, alat pelindung diri. Itu udah nggak boleh tawar-menawar kan itu ya. Untuk Itu pelindungan wajib. timnya Pak Bobi juga kan. Wajib. Wajib itu. Kalau enggak kan pasti ada apa namanya sanksi administrasi tersendiri kan. Betul. Iya, untuk Belum lagi ini ya, apa mungkin dari tim plan ini tanggung jawabnya tinggi juga ke tadi customernya. Betul. Ketika ada maintenance yang ternyata subordinatnya ini nggak sesuai sama peraturan maintenance ya kan. Akhirnya ada pada saat ternyata unit yang dinyatakan rilis sudah ready, Katanya bermasalah. masih bermasalah, rem blow, ya kan? Itu pasti dimarahin itu kita. Bukan dimarahin lain dicari kan gitu ya. Dimarahin pokoknya. Iya. 1 minggu tuh nggak hilang-hilang itu, dibully terus 1 minggu. Ya kita bersyukurnya di sini tim plan di sini bagus lah ya.
PA-nya kecapai, MA-nya kecapai, produksinya juga kecapai. Berarti menandakan kualitasnya juga bagus Ya, kan kualitasnya gitu. juga bagus. Makanya itu ada tadi tuh siap melayani customer. Iya, 24 jam lagi ya. Mungkin saya dengan Pak Janjang ini baikin kendaraan di rumah, dibongkarin gitu kan, dipasang lagi, bautnya lupa. Ketambahan satu malah. Sisa Itu dua. boleh. Boleh. Kalau ukurannya mekanik itu ukurannya kayak gini. Kalau Anda kerja di laut, terus kunci jatuh ke laut, itu kan nggak bakalan kembali lagi. Jadi kalau kerja itu nggak boleh kunci jatuh, Oke. seberat itu. Kunci nggak boleh jatuh. Nggak boleh jatuh. Padahal kunci yang dipakai tool-toolnya itu lumayan agak berat juga ya. Bukan agak, kadang ada yang berat juga ya. Sama dengan tadi kan bilang bautnya ada 5 lepas ada 5, terus pasang lagi kembali kurang 1 ya, mana ya? Atau sisa satu atau tambah satu ya. Itu fail itu namanya. Kalau tambah satu Pak Bo. Kalau satu lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya. Jadi ada yang belum kepasang ya. Ya jadi nanti customer juga pas jalan tadinya jalan sendiri kan, kayak film-film Biasanya komedi jadi dulu penilaian gitu kan, Nah. penilaian dari atasan gue ini mekanik nggak benar nih kalau mekanik kayak gini nih. Kalau sampai ada bot yang hilang atau bot yang ketambahan, wah ini. Soalnya kita kalau satu aja material yang kepasang di dalam satu komponen itu bahaya itu, bisa merusak semua satu komponen. Oke. Kalau ada yang kelewat, dia harus hati-hati. Jadi memang tugas dari planner ini merencanakan dari tim strategi tadi Iya. dibawa ke planner kemudian dieksekusi. Betul. Nah dari eksekusi ini apa nanti yang didapatkan dari planner ini setelah Jadi- dieksekusi? Jadi gini, jadi setelah ada strategi kan dia Ya. buat strategi. Nanti implementasinya dari planner. Oke. Dia buat rencana. Dia eksekusi lah sama ini. Ya. Mekanik. Nanti dia mutar lagi balik lagi ke sini laporannya balik ke planner. Nah, Pekerjaan yang tadi kerjakan dia laporkan balik ke planner. Ini sudah selesai dikerjakan. Oke. Tolong di close. Ah. Maksudnya pembukuannya diberesin. Ah. Bahwa pekerjaan ini sudah selesai. sudah selesai lah ya. Pembukaan sudah. Nanti planner tinggal serahkan balik ke strategi. Hmm. Strategi ini yang review. Hmm. Efisien nggak? Pekerjaan planner. Pekerjaan yang tadi kan? Oh, Bukan pekerjaan dari ya. mekanik. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa diimprove, Hmm. apakah dia supaya bisa lebih efisien Hmm. atau bisa untuk menekan cost Hmm. service tadi, Hmm. itu nanti strategi yang mikir Hmm. tentang strategi. Jadi setelah dia buat paket, selesai kerja, balik lagi datanya, misalkan kembali ke setelah ini di close pembukuan, berkas-berkasnya diserahkan ke strategi, strategi nge-review. Oh ternyata coba yang oli tadi yang biasanya kita gak oli ya pelumas itu kan rata-rata biasanya kalau di alat berat itu 250 jam diganti atau 500 jam diganti. Setelah ini CBM review, setelah berapa lama berjalan dia akan review. Ini contoh aja sih untuk menekan cost. Ini contoh lah ya. Contoh aja ya. Di beberapa perusahaan tambang itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi dia akan review. Oke, oli ini kita perpanjang. Umurnya kita perpanjang. Kalau yang biasanya ganti 500, kita coba ganti 750. Dari strategi ini yang memutuskan. Dia buat peraturan baru lagi nih, strategi yang buat peraturan. Ini diganti tiap 750 jam. Diserahkan ke planner. Planner buat perencanaan, rubah lagi yang sebelumnya 500 jam. Jadi dia rubah ke 750. Kasih eksekutor. Mekanik kerjakan. Dia monitor yang ini. Balik lagi kan. Saling berkesinambungan ya. Jadi sampai dapat memang paling maksimal aja. PA-nya tercapai, lebih efisien, cost-nya juga ditekan lebih ke bawah, kayak gitu. Jadi source-nya ya nanti kan mereka akan melihat di sini ya di pas eksekusi, dia akan melihat tool-toolnya bagus nggak, tool-tool di workshop. Oh ternyata ini masih lama kalau menurut saya. Karena apa? Karena toolnya mungkin kurang atau perlu di-upgrade toolnya. Kalau yang biasanya cuma pakai obeng, sekarang pakai kunci yang otomatis mungkin. Kayak gitu. Itu planner yang Enggak, ngeliatin ya. strateginya. Strategi ya. Planner ini memang jalan di tengah aja. Dia cuma mikirkan apa strategi yang dikasih digas ke mereka itu dia pikir perencanaan kapan dikerjakan aja. Kapan dikerjakan dan preparation. Jadi menyediakan barangnya lah ya. Segala macam dia. Jadi planner tugasnya di situ aja. Eksekusi ya sudah. Jadi kalau dari yang eksekusi ini nggak pas itu ya, bisa Tapi komplain juga ya. Bisa. Jadi kalau eksekusi dia temukan kendala, ya, atau mungkin dia punya ide, dia kasih tahu ke strategi, ini dong, ini kemarin kan saya buka filter kan susah nih, pakai tangan, harus pakai tool supaya cepat. Oh gitu.
order kan tuh supaya lebih cepat lah bukan, atau untuk mencangin tuh filter juga bisa lebih cepat. Jadi ide-ide masukan dari bawah itu juga sangat berperan ya. Jadi itu feedbacknya, jadi kan ada form tuh yang harus diisi kan sama dia tulis itu. Tapi kalau dia pengalaman, mungkin kalau tidak dapat mekanik yang bagus sih ya, kalau mekanik yang bagus dia akan tulis itu. Ini mungkin bisa ada cara yang lebih cepat daripada yang biasa kita lakukan. Nanti dia kasih feedback ke strategi. Strategi akan review, ya nanti dilihat kan itu secara cost-nya oke, secara safety-nya oke, secara manufaktur, rekomendasi manufaktur tidak melanggar dari manufaktur, go ahead. Itu improvement. Dan jika inovasi atau masukan-masukan untuk improve tadi ada keuntungan dari cost, waktu yang lebih cepat tadi, itu bisa mengangkat namanya yang memiliki ide itu tadi ya, bisa dipresentasikan juga gitu kan teman-teman manajemen. Dan dia harus bangga orang yang tadi merekomendasikan dia, kalau dia kerja ke tempat lain kan tambang kan bukan cuma di sini aja, mau kemana-mana aja. Jadi kalau ada teman yang dengar ada improvisasi di sana, mereka akan copy. Jadi bisa saling tarik menarik lah ya. Dan bos-bos di sana kalau itu bisa dapat jadi jual mekanik ini ke perusahaan lain kalau pengen yang lebih besar lagi. Kalau pengen upgrade lah istilahnya, kan upgrade posisi dan lain-lain lah. Bukan upgrade posisi, upgrade tanggung jawab. Oke, kita juga ini ya, ada batas waktunya. Jadi mungkin luar biasa sekali. Semua sebenarnya. Kasih kan soalnya Pak Bobi ini kalau sudah ada kopinya sudah bisa Lupa sampai waktu. besok pagi ya. Tapi luar biasa sih tadi ini informasinya terkait di tambang ya, khususnya alat berat ya. Orang lihatnya kan alat berat ya. Iya. Ternyata alat berat itu cukup kompleks. Ya, cara maintenance-nya, perbaikannya nggak cuman bisa ganti oli ya. Ternyata ada bagian-bagian orang yang ikut andil ya, spesifikasi lah dari waktu, perencanaan, strategi, bukan main ya. Segala macam. Nah mungkin satu pesan dari Pak Bobi nih buat teman-teman semua yang mungkin ada gambaran ya kan, atau ada yang mau masuk ke tambang. Pesan-pesannya ini seperti apa sih buat generasi selanjutnya atau yang sudah sedang bekerja di tambang? Seperti apa untuk bisa menaikkan karirnya? Sekarang kan Pak Bobi dead head-nya nih kan, sampai ke jadi dead head dari awalnya katanya kerja sembarang aja tuh katanya. Semua diambil lah. Semuanya diambil sampai ke posisi ini. Iya. Saya sih moto saya dari dulu itu suatu aja sih, belajar. Selagi kita ada waktu itu belajar dengan hal yang baru. Jangan merasa malu dan maksudnya jangan ambil positifnya orang, ya, ambil semua positifnya dia. Yang negatif ya kalau nggak cocok. Kalau negatif jangan. Semua yang negatif itu jelek lah ya. Positifnya ambil. Semangat kerja. Duit nomor 2. Duit nomor 2 ya. Untuk umur-umur yang masih muda ya, kalau sudah kayak. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh dulu kan. Jangan mengeluh. Udah mulai nikah, ada rencana nikah ya mungkin udah mulai pikir posisi. Tapi kalau kita dari awal kerja kita udah mikirin skill, pengetahuan, duit nomor 2 itu pasti akan berhasil. Jadi usaha itu pasti akan ada lah. Usaha untuk belajar itu pasti akan ada hasil positif dan hasilnya itu positif ya. Dari 100 orang itu 1 orang aja yang nggak berhasil. Sial aja dia itu. Bukan sial ya. Aku juga gak paham itu ya, bisa jadi kan. Jadi 99 dulu. Kalau dia pakai teori ini, belajar di awal belajar dulu ya, gaji nomor 2. 99 orang dari 100 itu berhasil. Berhasil ya. Satu aja yang enggak, sial. Sial itu ya memang ya. Atau itu juga kali ya mungkin. Iya. Jadi kan belajar itu kan memang semangat kan dia. Banyak hal yang harus dipelajari kan. Jadi ibaratnya kayak gelas itu dikosongin dulu gitu ya. Tapi kalau yang ada kuliah, saya jujur aja saya bilang. Jadi kalau untuk di sini ya di Manado ya saya bilang itu politeknik kalau ingin cepat masuk tambang. Wah, yang di Manado masuk politeknik. Karena anaknya Pak Bobi di situ. Politeknik banyak ya. Ini karena nggak ada sponsor di sini, ya nggak akan kita tulis politeknik. Intinya politeknik pasti politeknik negeri ya. Di setiap daerah pasti ada. Ya. Yang berhubungan dengan tambang lah. Yes. Mesin yang ada.
Kalau nanti dari politeknik pengen masuk sebagai sponsor bisa kan Kita. gitu. Nah, kita promosikan lah seperti itu. Apalagi Oke. kita juga bekerjanya pasti di tambang kan. Nah, Soalnya kalau saya bilang ya, kalau saya bilang mekanik itu bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun dibutuhkan. asik. Ya, orang Indonesia itu yang punya background ngurus alat caterpillar, ngurus alat pemasuk itu dibutuhkan sekali di luar. Di luar negeri ya. Di Afrika, di Asia Tengah sana apa. Kembali lagi, yang penting mau belajar kan. Mau belajar. Nah, Pokoknya itu. belajar. Duit nomor 2. Duit nomor 2. Nanti kalau sudah pintar baru Baru. Nah, buat teman-teman nih tadi pesannya adalah belajar. Jangan lupa nggak belajar ya. Yang suka bolos ya kan? Nah, Pak Bobi dulu suka bolos enggak? Nah, jangan bolos-bolos lagi. Ya, Pak Dodi ya, jangan bolos-bolos lagi, belajar ya. Iya. Dulu Itulah saya tukang bolos, tukang bolos. tapi belajar. Tapi belajar. Tapi jangan ditiru juga ya. Nah, itulah pesan dari Pak Bobi selaku headnya dari Departemen Plan yang ada di PT Geopersada Mulia Abadi ya. Pesannya adalah belajar, duit nomor 2 setelah pintar baru mikirin duit. Duit yang ngejar. Duit yang ngejar. Pasti itu. Itu. Wah, pasti. itu, ya. Dan perempuan juga. Kalau yang mencari jodoh. Ya. Kalau yang masih bujang. Masih Iya, bujang. iya. Kalau udah nikah jangan. Jangan. Oke, Jangan mungkin ketahuan maksudnya. Ini kayak kemarin kayak Paris ya kayaknya ya. Oke, tapi ini hanya bercanda aja karena candaan tambang. Biasa. kalau kita nggak bercanda gila kita stres karena pressure di tambang itu cukup tinggi. Oke, lanjut mungkin Pak Janjang sekalian ditutup untuk sesi episode yang kedua ini mungkin biar lebih nanti berkembang lagi. Oke. Ya, mungkin dari episode ini silakan Pak Janjang untuk terakhir Oke. resumenya. Jadi buat teman-teman yang ada di sana yang nanti nonton podcast ini, LLT atau Lika-Liku Tambang, ya, ini adalah salah satu program untuk pembelajaran kita semua, ya. Share-share lah. Buat share-share ilmu, Share ilmu, pengalaman. pengetahuan, pengalaman, ya. Buat terutama buat adik-adik yang ada di luar sana yang masih sekolah, ya. Ketika mau bekerja di tambang itu harus seperti apa sih? Nah, ini episode kedua dari Departemen Plan ya, yang dibawakan oleh Pak Bobi, narasumbernya yang expert memang di bidang planner ya, perencanaan untuk alat tambang, maintenance-nya ya. Ini sebagai pembelajaran ya. Dari sini kita nanti akan lanjut ke episode ketiga ya, dengan materi atau narasumber yang baru lagi, berbeda, yang lebih sering lagi. Mungkin di sini sudah ada sponsornya kan gitu kan, harapan kita ya kan, harapan kita ya kan, yang dimana bisa berkembang lagi lebih baik ya. Itu dari saya, dan jangan lupa ya untuk semuanya like dan subscribe dari YouTube kita, YouTube channel kita YouTube ini channel agar kita bisa ini lebih berkembang terus. lagi. Ngasih informasi terus ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu selamat pagi untuk semuanya. Jaga selalu kesehatan, keselamatan kita baik di rumah ataupun di tempat kerja. Oke, terima kasih. Terima kasih.